Nah kedua, kalau kalian banyak bercanda di Jepang, orang Jepang tuh melihat kalian, melihat ente-ente pada ini, itu sebelah mata. Nah, kalau kita di sini nggak pandang bulu, kayak sama siapa aja bercanda, sama siapa aja ngobrol hal-hal yang nggak perlu diobrolin juga diomongin. Misalkan besok saya pengen pergi ke sini, besok saya mau ini, besok saya, pokoknya hal-hal yang itu cuman kamu doang, personal kamu, nggak perlu diomongin sama mereka. Pokoknya hati-hati aja ya buat teman-temannya. Karena di Jepang ini walaupun nih yang dikatakan bilang orang Jepang itu hidupnya sendiri-sendiri, nggak ngurusin orang lain, nggak nggak mau tahu orang lain. Alah tahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Konten surat kali ini saya pengen menjawab konten yang kemarin. Ini lanjutannya ya. Yang saya bilang jangan kebanyakan bercanda di Jepang. Jangan kebanyakan bercanda. Jangan kebanyakan ngobrol sama orang Jepang hal-hal yang gak penting. Kenapa? Nah saya jawab nih. Karena di kolom komentar juga kan pro dan kontra ya. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Jadi saya jelasin nih kenapa saya bilang kayak gitu. Karena yang saya lihat di pekerjaan apa aja ya, saya lihat di pekerjaan ngecor juga ya. Teman saya juga ada yang kerja ngecor, sering bercanda dia sama senpai kan. Lama-kelamaan jadi kelewatan teman-teman. Saya lihat kemarin waktu bercanda kan lama-kelamaan kepalanya dipukul pakai raceto yang gede itu. Kan kalau kerja ngecor kan racetonya gede kan, ininya apa, kuncinya itu, kunci buat ngebongkar si pipanya itu kan ada jointonya tuh yang bulat gitu, kerekatin gini kan, dipukul pakai sino kepalanya, prak. Apa nanti kalau misalkan gitu, anjing saya dipukul nih pakai sino helmnya kan, laporan misalkan, mungkin bercanda. Orang Jepang emang kayak gitu bercandanya. Kalian harus bisa adaptasi sama budaya di Jepang. Lu nggak bisa dong, kamu kan sekarang di Jepang, bukan di Indonesia. Jadi ya mau nggak mau harus mengikuti. Ya bukan gitu. Kalau udah ke kepala, udah mukul ke kepala, itu kan udah beda lagi ceritanya. Jadi buat teman-teman nanti kalau ke Jepang, bilang, lebih baik bilang jangan pukul kepala. Pukul nggak apa-apa, pukul pelan ya kan. Tapi kalau udah pukul pakai alat-alat kayak gitu, gila itu. Udah gila anjing, walaupun pakai helm. Itu kan udah bercandanya menurut saya udah keterlaluan. Kalau udah kayak gitu udah keterlaluan. Makanya kenapa saya bilang di Jepang jangan kebanyakan bercanda. Nah kedua, kalau kalian banyak bercanda di Jepang, orang Jepang tuh melihat kalian, melihat ente-ente pada ini, itu sebelah mata. Dianggap, kayaknya ini anak nih goblok gitu ya. Ini anak tolol deh kayaknya, bodoh deh gitu ya. Bercanda mulu bla bla bla. Jadi lama kelamaan orang Jepang itu menyepelekan kita. Itu cuma omongan doang, si Bob ngomong doang, itu bohong paling. Kalau nggak percaya lakuin aja sendiri. Ini saya yakin nih yang nonton, dan yang nonton yang pro juga sama saya, ya pasti itu orang-orang yang ngerasain, orang-orang yang udah berpengalaman. Berarti Bob juga berpengalaman? Enggak, kalau saya nggak berpengalaman karena memang saya dari awal sampai sekarang saya nggak pernah bercanda karena saya tahu, saya yang lihat dari teman saya. Kebetulan karena saya kan orangnya kan jarang ngobrol ya. Saya itu orangnya jarang ngobrol, jarang ngomong, jarang bercanda juga. Ya buat teman-teman yang tahu saya lah, yang dekat sama saya, pasti mereka tahu kalau saya itu orangnya kayak gimana. Saya jarang ngomong. Ya bercanda sama teman-teman. Ya sama dari Indonesia bercanda sih bercanda, oke. Cuman jarang banget. Apalagi sama orang Jepang kan. Yang jelas-jelas dari bahasa aja udah beda, ditambah lagi saya juga bahasanya goblok. Daripada bukan saya nggak mau ngobrol sama mereka, bukan. Saya juga melihat dulu, ini orangnya kayak gimana nih, ini orangnya enak nggak diajak ngobrol gitu kan. Saya orangnya kayak gitu, saya ngeliat dulu, ini enak nggak diajak ngobrol. Nah kalau kita di sini nggak pandang bulu, kayak sama siapa aja bercanda, sama siapa aja ngobrol hal-hal yang nggak perlu diobrolin juga diomongin. Misalkan besok saya pengen pergi ke sini, besok saya mau ini, besok saya, pokoknya hal-hal yang
itu cuman kamu doang, personal kamu, nggak perlu diomongin sama mereka. Pokoknya hati-hati aja ya buat teman-temannya. Karena di Jepang ini walaupun nih yang dikatakan bilang orang Jepang itu hidupnya sendiri-sendiri, nggak ngurusin orang lain, nggak nggak mau tahu orang lain. Alah tahi. Nanti kalian kalau udah di Jepang ngerasain sendiri. Itu untuk orang yang jalan-jalan anjing. Kalau yang jalan-jalan kita kemana, ya oke, oke. Tapi kalau kalian hidup di sini, bekerja bareng sama mereka, enggak. Kalau saya bilang toksiknya orang Indonesia sama orang Jepang itu lebih toksik orang Jepang. Di Indonesia masih ada hati, masih mending. Di sini nggak ada. Makanya yang di komen juga ada yang bilang di Jepang itu adabnya kurang. Yona ya, itu kan orang-orang yang ada di Jepang pastinya yang ngasih komenan seperti itu. Kalau yang membela ya mungkin yang membela itu orang yang belum berada di Jepang. Orang yang selalu membela hal-hal apapun mungkin ya, saya bilang mungkin belum pernah di Jepang. Walaupun misalkan pernah di Jepang, lingkungannya enak banget. Karena menurut saya di Jepang, tinggal di Jepang, bekerja di Jepang, mau magang, mau tokutegino, hampir 80% saya bilang ya. Ini menurut saya, opini saya, 80% itu lingkungannya toksik. Selebihnya 20% itu enak. Mau di kerjaan apapun. Kalau di Genbang gak usah ditanya. Di Genbang itu sudah pasti 90% gak enak lingkungannya. Dibilang toksik, pasti toksik banget. Jadi kalau kalian nanti di Jepangnya banyak bercanda misalkan ya, terus kalian kerjanya masih goblok, ya habis. Ini orang bercanda mulu, kerja kagak bisa, ya kan? Bercanda aja pinter, bahasa sukebe aja pinter, bahasa kotor aja yang pinter, kerja goblok gitu. Dua habis itu. Pokoknya ya hati-hati lah buat temen-temen ya, masalah bercanda aja itu. Masalah hal yang tadi saya bilang juga yang hal-hal personal diceritain ke mereka juga jangan. Kenapa? Karena orang Jepang itu nggak ada yang bisa nyimpen rahasia. Mau taruhan ayo, nggak ada itu. Judi jatuhnya kalau taruhannya. Beneran. Mau kalian ngomong apa aja nih, ngomong kayak hal-hal personal, misalkan hal-hal personal kita, misalkan kita bilang saya pengen beli ini deh. Itu kan kita pikir kan dia nggak bakalan cerita ke yang lain, ya gitu kan. Diceritain kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nyampe ke hal-hal negatif. Yang tadinya kita bilangnya cuman bilang kayak gitu, nyampe kesananya udah beda lagi. Gitu teman-teman. Nggak jauh beda sama kayak di Indonesia. Cuman yang beda ini di Indonesia itu kita masih punya hati. Itu beneran, saya nggak ngomong bohong. Nanti kalau teman-teman datang ke Jepang, sahabat-sahabatku yang nonton datang ke Jepang, nanti juga ngerasain. Ya mudah-mudahan jangan lah. Tapi ini informasi dari saya buat kalian semua. Ya kurangi aja. Bercanda boleh, saya nggak ngelarang kalian buat nggak boleh bercanda, boleh. Kurangi bercandanya, kurangi ngobrol yang nggak penting ya. Itu aja, waspada. Ya udah, mungkin itu saja ya dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab. Kebetulan sekarang udah mulai sedikit kerjaannya, udah nggak sibuk lagi. Kalau kemarin udah sibuk banget, jadi buat bikin video aja kesusahan, kewalahan, keburu capek dulu badannya. Udah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat informasi dari saya ini. Mudah-mudahan jawaban dari saya juga bisa dimengerti buat kalian semua. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Rea.